San Kiai Ma'ruf Khazin ya. Kiai Ma'ruf Khazin yang juga menulis hal yang sama dengan Ustadz Idrus Ramli. Kiai Ma'ruf Khazin ini adalah Ketua Komisi Fatwa MUI di Jawa Timur. Beliau juga sama dengan saya di Lembaga Bahsul Masail PBNU ya. Kita pernah beberapa kali bertemu dalam forum LBM PBNU. Yang disampaikan dari tulisan Kiai Ma'ruf Khazin, beliau ini mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianat ilmu pengetahuan saya yang didapatkan, bahwa surah istifadhah itu adalah salah satu tools di dalam penetapan nasab ya, dengan mengutip apa yang ada di dalam kitab Bukhari, ditulis oleh Kiai Ma'ruf Khazin, babu syahadati 'alal ansabi warradha'il mustafidi wal mauti al qadimi, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam arda'atni wa aba salamata suwaibatu wa tasabbuti fihi. Ini katanya ada di dalam kitab Imam Bukhari. Lalu Kiai Ma'ruf Khazin juga mencatat bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani mensarahi bab ini dengan hadhihi tarjamatu ma'qudatun li syahadatil istifadati wa dzakara minha an-nasaba war radha'ata wal maut al-qadima, fa amma an-nasabu fayustafadu min ahaditsir radha'ah wa innahu min lazimihi wa qad nuqila fihi al-ijma'. Kata Kiai Ma'ruf Khazin, dari sini bahwa ada ijma tentang bolehnya penetapan nasab dengan surah wal istifadhah. Nah, saya setuju itu, bahwa ada sebuah kesepakatan ulama bahwa penetapan nasab boleh. Ini lafadznya jaza ya. Jaza itu boleh untuk menetapkan nasab dengan adanya surah istifadhah. Kalau kita sudah mengenal Gibran itu anaknya Pak Jokowi, sudah suhra dan istifadhah, dari media kita mendengar, maka boleh kita ketika ditanya orang bersaksi siapa ayahnya Gibran, maka kita jawab ayahnya Gibran adalah Pak Jokowi. Apa alasan Anda mengatakan Gibran itu anak Pak Jokowi? Suhra wal istifadhah. Saya mendengar dari televisi, saya mendengar dari YouTube, saya membaca koran, saya mendengar dari orang mengatakan hal yang sama, bahwa yang namanya Pak Gibran itu adalah anak daripada Pak Jokowi. Kiai Ma'ruf Khazin juga ini mengatakan dengan mengutip kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Kata Kiai Ma'ruf Khazin, wa in kanatis syahadatu ala ma la yu'lamu illa bil khabari wa huwa salasa an-nasabu wal milku wal mautu jaza ay yashhada fihi bil istifadati. Fa in istafadha bin nasi anna fulanan ibnu fulanin aw anna fulan Hashimiyun aw Umayyun jaza ay yashhada bihi. Al-Majmu' halaman 252 juz 20. Itu tulisan daripada Kiai Ma'ruf Khazin. Ya, betul sekali itu. Dari apa yang disampaikan atau yang dikutip oleh Kiai Ma'ruf Khazin sampai di situ betul. Tetapi ada syarat istifadhah yang tidak disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Khazin. Saya sudah mencatat ini dari pengarang yang sama, Imam Nawawi, pengarang Al-Majmu', di dalam kitabnya yang lain namanya kitab Raudhatul Talibin. Di dalam kitab Raudhatul Talibin, Imam An-Nawawi mengatakan, wa yu'tabaru ma'an tisabi syakhsi wa nisbatin nasi alla yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan wa ribatan walau kana al-mansubu ilai hayyan wa ankara lam tajujis syahadatu wa in kana majnunan jazat ala sahihi kama law kana mayyitan falau ta'ana ba'dun nasi fi dhalika an-nasabi
hal yamna'u jawaz syahadati wajhani asahuhuma na'am ikhtilalidh dhann, bahwa memang betul nasab itu dihitung bersama dengan seseorang yang menisbahkan diri kepada sebuah nasab, atau manusia, orang-orang menisbatkan dia kepada nasab itu. Dihitung itu artinya alla yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan, disyaratkan tidak adanya penentang, tidak adanya dalil yang membantah ma yuwarrisu tuhmatan waribatan, yang akan melahirkan kecurigaan dan keraguan. Walau kanal mansubu ilaihi hayy, kalau yang dinisbatkan itu masih hidup, misalnya seseorang disebut oleh orang-orang sekampung dia Samlawi bin Samsul. Samsulnya menolak, saya bukan anak Samlawi. Ini walaupun sudah suhra wal istifadhah, maka ini orang lain sudah tidak boleh lagi bersaksi karena sudah ada pengingkaran daripada Mang Samsul yang mengatakan Samlawi ini bukanlah anak daripada Mang Samsul. Nah, ini yang tidak diungkapkan oleh Kiai Ma'ruf Khazin. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Khazin, bahwa nasab ini sudah diijma' oleh ulama, boleh, hanya boleh saja, boleh untuk ditetapkan dengan suhra wal istifadhah, tetapi Kiai Ma'ruf Khazin tidak menyampaikan syarat suhra istifadhah, yaitu yang tidak boleh bertentangan dengan dalil, yang tidak boleh bertentangan dengan kenyataan. Ini yang mestinya, kalaulah Kiai Ma'ruf Khazin mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianati ilmu saya, maka seharusnya Kiai Ma'ruf Khazin itu juga membaca kitab yang menerangkan tentang syarat istifadhah itu, baik di dalam kitab fikih semacam Rawdatul Talibin karangan Imam An-Nawawi yang saya bacakan tadi, maupun di dalam kitab ilmu nasab seperti milik Khalil Ibrahim, kemudian milik daripada Sayyid bin Haidar, Husain bin Haidar Al-Hashimi, yang menyatakan bahwa suhra dan istifadhah itu tidak boleh ada penentang, harus disyaratkan adamul mu'arid, tidak adanya dalil yang menentang. Kalau ada dalil yang menentang, maka suhra istifadhah ini gugur. Ini ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Kiai Ma'ruf Khazin, Kang Mas Rifki, juga oleh Ustadz Idrus Romli yang sudah saya dengar itu dalam sebuah YouTube. Ustadz Idrus Romli mengutip bab yang ada di dalam kitab Al-Bukhari, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya disusui oleh Suwaibah, dan itu adalah surah dan istifadhah. Kemudian Nabi Muhammad menerima daripada surah istifadhah itu. Betul, selama tidak ada yang menentang. Sekarang saya tanya itu sama Kiai Ma'ruf Khazin, Ustadz Idrus Romli, ada tidak yang menentang bahwa Suwaibah menyusui Nabi Muhammad? Tidak ada. Maka karena tidak ada dalil yang menentang, baik dari sisi sejarah maupun dari hadis-hadis, bahwa Suwaibah menyusui Rasulullah, maka itu sudah sah surah istifadhah karena tidak ada yang menentang. Jika ada yang menentang surah istifadhah itu, misalnya ada orang yang hidup di zaman Nabi mengatakan, ya Muhammad, apa yang dikatakan orang tentang bahwa engkau disusui oleh Suwaibah itu tidak benar, maka surah istifadhah itu ditolak. Nah, maka ini syarat surah istifadhah yang banyak ini dilupakan oleh orang yang membela nasab Alawi tersebut. Begitu Mas Rifki.